Yang sedang dilakukan dua perempuan ini disebut kisar. Kisar adalah cara menggiling gabah yang dikerjakan secara manual. Kisar dipilih karena proses penggilingan hanya memisahkan sekam padi dari beras. Hasilnya adalah beras merah. Beras merah merupakan komoditas andalan yang dipilih dalam program pemberdayaan ekonomi perempuan. Selain beras merah, ada juga beras hitam. Metode tanam yang dipakai untuk meningkatkan produktivitas adalah metode Haston. Haston adalah akronim dari Hazairin dan Anton, sang penemu. Semua praktek pertanian yang dijalankan mengikuti prinsip pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Kemarin tuh orang-orang yang ikut kami kan yang tua-tua katanya, dari nenek moyang kemarin enggak pernah nanam padi segitu katanya. Ini apa hasilnya nanti tuh sambil ngomel-ngomel nanam kemarin tuh. Dalam hati saya juga ragu, tapi saya enggak mau nampakkan gitu kan. Tapi akhirnya kami juga terkejutkan hasil kami waktu pertama tuh rendengan sampai 3 ton lebih itu. Untuk membicarakan kegiatan kita. Tak semua hasil panen dibagi habis ke seluruh anggota. Sebagian digunakan sebagai modal keberlanjutan usaha mereka. Yang 30 untuk bagi anggota, yang 70 itu untuk apa? Untuk modal. Melalui pertanian, perempuan di Desa Mangat Baru ini menemukan harapan baru. Target mereka menjadikan Desa Mangat Baru sebagai desa pangan mandiri. Itu pun satu posisi kita masih. Ada rencana dari kelompok untuk tetap membuat dempot setelah program ini berakhir, dan itu memang untuk apa? Untuk mereka sendiri nantinya. Jadi perempuan tuh harus bisa baik di pertanian, di publik, di pemerintahan, pokoknya semua harus bisa gitu menunjukkan ke seluruh masyarakat, bahkan ke seluruh dunia lah, bahwa perempuan tuh bisa sama dengan laki-laki gitu. Pertama kami nebas, terus nebas tuh ditebang, terus tebang digali, akar tunggangnya ditarik. Yang diceritakan Katarina Misa, ketua kelompok tani perempuan Sungai Sepangin ini adalah kerja keras mereka saat pertama kali mengolah lahan untuk mencoba metode Haston. Metode Haston memang mensyaratkan membuka lahan tanpa membakar. Karena serangan hama, uji coba pertama mereka gagal. Beberapa anggota kelompok mengundurkan diri, namun sebagian besar tak menyerah dan melanjutkan uji coba untuk kedua kalinya. Ibu-ibu tuh ibaratnya apa gitu, kecewa tapi ada juga yang tidak putus asa. Jadi itulah yang berkelanjutan sekarang sampai 30. Waktu itu dia bahas tentang bagaimana cara penanaman Haston. Perempuan desa Terpudak yang awalnya bekerja menoreh karet dan ladang berpindah, kini banyak mengalami perubahan. Katarina Misa misalnya, kini tak hanya aktif dalam kelompok tani di desanya, ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Bidang Serikat Perempuan Kabupaten Sintang. Ibaratnya menjadi petani yang tadinya petani biasa, harapan kami ke depan bisa menjadi petani yang luar biasa.
Nagari Kapujan Koto Berapak merupakan salah satu penghasil pala terbesar di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sejak dulu, warga hanya mengambil bijinya untuk dijual, sementara dagingnya tak pernah dimanfaatkan. Juli 2016 dimulailah program pengelolaan hutan untuk kesejahteraan perempuan. Sejak itu, 69 perempuan yang tergabung dalam kelompok Bayang Bungo Indah belajar tentang budidaya buah pala hingga keterampilan mengolah buah pala. Itu baru kita tahu bahwa manfaatnya banyak sekali. Tapi cuma baru yang dipelajari itu baru sirup, selai sama air segar. Semua tahapan sejak memetik, mengupas, memotong hingga proses pengolahan dikerjakan secara bersama. Dan inilah produk karya perempuan Nagari Kapujan Koto Barapak. Sirup, sari buah, dan selai. Atau dapat kita alokasi dana nagari. Dalam program ini, selain meningkatkan kemampuan pengelolaan lahan dan produk hutan bukan kayu, dikembangkan pula kapasitas perempuan secara lebih luas. Kemudian ibu-ibu ini juga diajarkan bagaimana berdiskusi, bagaimana berkelompok, yang sebelumnya tidak ada masuk ke dalam struktur pemerintahan, artinya bamus gitu kan. Nah, sekarang sudah mulai masuk. Biasa nggak ngerti ngapa-ngapain, cuma duduk di rumah, dapur, keluar ke sawah. Tapi sekarang udah berani tampil ke depan, kemana aja kita udah berani. Nagari Barung-Barung Belantai Selatan terletak di daerah dataran tinggi pesisir selatan Sumatera Barat. Nagari ini kaya akan hasil pertanian dan perkebunan. Salah satunya adalah kakao. Hampir di tiap halaman rumah memiliki pohon kakao produktif, namun tanpa perawatan. Juli 2016, dimulailah program pemberdayaan ekonomi perempuan. Selain mempelajari seluk-beluk tanaman kakao, kelompok ini juga belajar cara pengolahannya. Jadi bubuk kakao ini bisa dijadi coklat, bisa dijadikan minuman, kue bermacam ragam. Waktu itu di Padang, disertifikasi masalah olahan kakao. Melengkapi rencana kelompok bambu, inilah tempat yang disiapkan untuk pengolahan kakao nantinya. Jadi ruangan ini akan kita bagi menjadi 3 partisi. Yang pertama itu ruang display, kemudian nanti ada ruang mesin-mesin, dan ada ruang pemakingan. Dalam ada rapat-rapat di Nagari, biasanya kalau kami ibu-ibu rumahan tinggal lepas aja kepada suami, udah suami aja yang pergi udah. Tapi kalau sekarang enggak, kami ikut serta dalam baik itu dalam Nagari maupun dalam kampung kami sendiri.